Record dulu. Suara gue, suara gue ada kan, Alkan? Udah bisa masuk, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami akan mempresentasikan tentang hidrosefalus yang beranggotakan saya Disara Desa Amanda, Alia Dwi Latifah, dan Ibu Fadilah Hakim. Next. Yang pertama itu ada definisi hidrosefalus adalah kondisi di mana frekuensi cairan yang mengisi ruang-ruang ventrikel di dalam otak meningkat secara berlebihan. Cairan ini dinamakan dengan cairan cerebrospinal atau CSF, yaitu cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Hidrosefalus membuat tekanan pada cairan cerebrospinal terlalu tinggi dan berakibat pada rusaknya jaringan otak. Hal ini pun dapat menyebabkan berbagai masalah terkait fungsi otak. Hidrosefalus umumnya terjadi pada bayi baru lahir. Hidrosefalus pada bayi ditandai dengan ukuran kepala yang membesar secara tidak normal. Meski begitu, tak menutup kemungkinan bahwa hidrosefalus dapat terjadi pada berbagai kalangan usia. Pasalnya, kondisi ini juga banyak diderita oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Next. Hidrosefalus terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hidrosefalus prenatal adalah kondisi disebabkan oleh kelainan bawaan. Akibatnya ada gangguan dalam kandungan, seperti infeksi toksoplasma dan kekurangan asam folat. Yang kedua ada hidrosefalus postnatal. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di dalam otak, seperti tumor otak, radang selaput otak, atau meningitis, dan stroke. Next. Klasifikasi. Yang pertama ada hidrosefalus non-komunikans. Hidrosefalus non-komunikans adalah cairan cerebrospinal pada ruang ventrikulus tidak mampu mencapai ruang subarachnoid karena adanya hambatan atau sumbatan yang terjadi pada aliran cairan cerebrospinal di dalam foramen Monro, aqueductus cerebri Sylvie, foramen Magendie, dan foramen Luca. Yang kedua ada hidrosefalus komunikans. Hidrosefalus komunikans terdapat hubungan langsung antara cairan cerebrospinal sistem ventrikel dan cairan cerebrospinal subarachnoid. Next. Etiologi penyebab hidrosefalus pada anak terbagi menjadi dua, yaitu hidrosefalus prenatal, perkembangan yang tidak normal pada otak dan tulang belakang sehingga menyebabkan sumbatan aliran cairan otak. Infeksi selama masa kehamilan seperti rubella atau sifilis, kelainan bawaan dari lahir contohnya sindrom Denley-Walker, pendarahan dalam otak yang disebabkan oleh kelainan prematur. Yang B ada hidrosefalus postnatal, infeksi saraf tulang belakang dan otak misalnya meningitis, cedera pada otak yang mengakibatkan pendarahan, benturan keras pada kepala yang mempengaruhi otak, tumor di otak, dan saraf tulang belakang. Gejalanya gejala pada hidrosefalus yang ada di bayi yaitu rewel, mudah mengantuk, tidak mau menyusu, muntah, pertumbuhan lambat, dan kejang. Selanjutnya ada gejala hidrosefalus lainnya seperti sakit kepala, penurunan daya ingat dan konsentrasi, mual dan muntah, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, kesulitan menahan buang air kecil, dan pembesaran kepala. Patofisiologi. Pembentukan cairan cerebrospinal terutama dibentuk di dalam sistem ventrikel. Kebanyakan cairan tersebut dibentuk oleh plexus choroidalis di ventrikel lateral, yaitu kurang lebih sebanyak 80% dari total cairan cerebrospinalis. Kecepatan pembentukan cairan cerebrospinalis lebih kurang 0,35 sampai 0,40 ml per menit atau 500 ml per hari. Kecepatan pembentukan cairan tersebut sama dengan orang dewasa maupun anak-anak, dengan jalur aliran dimulai dari ventrikel lateral menuju ke foramen Monro, kemudian ke ventrikel 3. Selanjutnya mengalir ke aqueductus Sylvie, lalu ke ventrikel 4 dan menuju ke foramen Luska dan Magendie, hingga akhirnya ke ruang subarachnoid dan canalis spinalis.
Prognosis. Pada pasien hidrosefalus, kematian dapat terjadi akibat herniasi tonsilar yang dapat menyebabkan penekanan pada batang otak dan terjadinya henti nafas. Sedangkan ketergantungan pada SURT sebesar 75% dari kasus hidrosefalus yang diterapi dan 50% pada anak dengan hidrosefalus communicans. 3 pada anak dengan hidrosefalus obstruktif yang memiliki korteks cerebral intak. Perkembangan yang adekuat dapat dicapai hanya dengan ETV maupun pencapaian tersebut lebih lambat. Pada anak dengan perkembangan otak tidak adekuat atau cerebellum telah rusak oleh hidrosefalus, maka perkembangan yang optimal tidak dapat dicapai hanya dengan terapi ETV maupun tekanan intrakranial terkontrol. Selanjutnya, Indra. Pemeriksaan fisik lingkar kepala 32-39 cm. Terjadi penambahan lingkar kepala 2 cm saat usia 3 bulan. Penambahan lingkar kepala berkurang 1 cm pada 3 bulan kedua. Ada penambahan lingkar kepala pada 6 bulan dengan ukuran penambahan 0,5 cm. Pemeriksaan penunjang ada USG. USG dapat mendeteksi hidrosefalus pada periode prenatal maupun postnatal. Dapat digunakan pula untuk mengukur dan memonitor ukuran ventrikel, terutama pada anak prematur. CT scan digunakan pada masa postnatal untuk mengukur dilatasi ventrikel secara kasar dan menentukan sumber obstruksi. CT scan dapat menilai baik secara fungsional maupun anatomikal, namun karena pemeriksaannya cukup lama, maka pada bayi perlu dilakukan pembiusan. Intervensi endoskopik treat ventriculostomy atau ITF. ITF metode ini semakin sering digunakan di masa sekarang dan merupakan terapi pilihan bagi hidrosefalus obstruktif. Kesuksesan ITF menurun pada kondisi hidrosefalus pasca pendarahan dan pasca infeksi. Perencanaan operasi yang baik, pemeriksaan radiologis yang tepat, serta keterampilan dokter bedah dan perawatan pasca operasi yang baik dapat meningkatkan kesuksesan tindakan ini. Yang kedua, neurosenso. Untuk mendorong perkembangan motorik dan personal anak, tujuan neurosenso adalah untuk mengaktifkan motor program yang dialami dan genetik dan seluruh mekanisme perkembangan anak, mengaktifkan brain body integration mekanisme, membuat exercise terpadu yang bersifat individual untuk anak-anak dan orang dewasa yang memiliki masalah dalam perkembangan gerak, emosi, motivasi, dan pembelajaran. Neurosenso merupakan terapi menstimulasi, yaitu untuk merangsang proprioseptif serta sebagai persiapan untuk melakukan latihan. Terapi latihan. Latihan ini diberikan dengan melibatkan anak secara pasif dan aktif. Pada pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan LGS pada area tubuh yang telah mengalami penurunan progresif. Tujuannya untuk memelihara dan mengembalikan kualitas tonus normal. Untuk memudahkan gerakan-gerakan yang disengaja diperlukan dalam aktivitas sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Mau nanya, Ya, silakan Ade. saya Dempli dari kelompok 10 ingin bertanya, apakah semua penderita hidrosefalus memiliki mengalami pembesaran kepala? Oke, ditampung dulu ya. Saya Dewi Aprilia dari kelompok 9 mau tanya, bagaimana hidrosefalus dapat mempengaruhi perkembangan pada anak? Oke. Selanjutnya, ada yang mau nanya lagi?
Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah jawab dulu aja kali. Kalau nggak ada, izin menjawab pertanyaan Adek. Apakah semua penderita penyakit hidrosefalus mengalami pembesaran di kepala? Hidrosefalus adalah kondisi penumpukan cairan otak di rongga otak sehingga menekan jaringan otak. Pada anak-anak, kondisi ini dapat menyebabkan pertambahan ukuran kepala, namun tidak pada remaja atau pada orang dewasa. Jadi intinya tuh, kalau pada anak-anak pasti ukuran kepalanya membesar. Apakah bisa dipahami? Oke. Oke. Saya mau menjawab pertanyaan Arum, bagaimana hidrosefalus mempengaruhi perkembangan anak-anak. Bayi yang baru lahir dengan hidrosefalus bawaan dapat mengalami beberapa gangguan tumbuh kembang seperti gangguan pemusatan dan hiperaktivitas ADHD, membuat anak sulit memusatkan perhatian, hiperaktif, dan bertindak terburu-buru. Yang kedua, autisme. Yang ketiga, gangguan bicara. Yang keempat, gangguan penglihatan. Yang kelima, gangguan memori. Anak sulit mengingat atau mudah lupa akan hal-hal yang ia alami atau ketika menerima informasi. Selanjutnya ada Apakah yang mau nanya. ada pertanyaan lagi? Maria mau nanya dari kelompok 7. Pertanyaannya, apakah hidrosefalus dapat dicegah? Kalau bisa, cara pencegahannya itu seperti apa? Ya, saya yang jawab pertanyaan dari Maria. Hidrosefalus merupakan kondisi yang sulit dicegah, namun resiko hidrosefalus dapat dihindari dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin saat hamil dan mengonsumsi makanan, vitamin, serta suplemen yang cukup. Apakah bisa dipahami, Maria? Sudah bisa dipahami kok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.